Apabila kita mengamati objek menggunakan loop dengan mata berakomodasi maksimum, maka posisi objek yang benar adalah kita lihat dulu ya. Jadi loop itu adalah alat optik yang isinya itu lensa atau cermin atau apa gitu. Nah, jadi loop itu adalah alat optik yang isinya yaitu berupa satu lensa positif atau satu lensa cembung. Jadi di dalam loop ini bisa dikatakan sebagai kaca pembesar. Itu isinya adalah lensa positif ya, atau lensa cembung. Satu lensa cembung saja di dalam loop itu. Nah, sehingga kalau saya gambarkan gitu ya, untuk lensa cembungnya ini seperti ini. Oke. Nah, kemudian lensa cembungnya itu di sini misalkan. Nah, ini lensa cembungnya. Oke ya. Boleh saya garisnya perbaiki biar lebih lurus. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi ini lensa cembungnya berarti titik fokusnya positif. Nah, di depan ini ada titik fokus dan ada jari-jari, yang di belakang juga ada titik fokus dan ada jari-jari. Nah, di mana yang di depan lensa itu ruangannya untuk ruang benda. Ini ruang 1, ini ruang 2, ruang 3, ya, ruang 4-nya di sini ya, ruang 4-nya itu di sini. Nah, itu untuk ruang benda. Ini ruang 4 sampai seterusnya itu ruang 4. Ini ruang benda ya. Sedangkan untuk ruang bayangan kebalik ya. Ruang bayangan itu ruang satunya malah di belakang lensa sini. Di sini 1, ini 2, di sini 3, kemudian yang keempat itu di depan dari lensa. Ini adalah ruang bayangan. Sebenarnya sudah sangat jelas ya, supaya bendanya itu terlihat begitu ya, supaya bendanya itu terlihat langsung oleh mata kita ketika kita mengamati objek dengan loop, maka bayangannya harus maya. Nah, bayangan maya itu harus di ruang 4, sehingga bendanya itu sudah pasti harus di ruang 1 di sini gitu ya. Cuman kalau pengen kita gambarkan boleh ya, untuk melihat bagaimana hasil dari perbesarannya gitu. Ini ya, ini bendanya gitu ya. Nah, kalau saya gambarkan cahayanya begitu, kalau misalkan cahayanya itu sejajar bidang gitu ya, maka nanti akan dibiaskan melalui titik fokus kayak gini. Oke. Sehingga cahayanya nanti akan lurus begini. Oke. Yang satunya lagi ketika melalui pusat dari lensa ini ya, nanti akan diteruskan. Nah, sorry. Nah, ini saya gambarkan lagi. Jadi ketika nanti melalui pusat gitu ya, nah nanti akan berpotongan di sini. Ini cahaya ya, untuk menggambarkan bayangannya. Nah, perpotongan inilah hasil bayangannya ya. Jadi bayangannya di ruang 4. Ini di ruang 4. Jadi ini S-aksennya, ini S-nya gitu ya. Jadi dihasilkan bayangan yang lebih besar dari bendanya, karena memang fungsi loop itu sebagai kaca pembesar gitu ya. Sehingga supaya bendanya bisa diamati gitu dengan perbesaran maksimum gitu, maka objeknya harus diletakkan di ruang 1. Nah, yang benar untuk di jawaban itu adalah yang delta, karena yang di